Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azhara Syabrina dari Prodi Budidaya Perairan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan ukuran mikroba, warna dan pewarnaan mikroba, nutrisi mikroba, metabolisme mikroba, dan yang terakhir adalah sterilisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan ukuran mikroba. Yang pertama adalah struktur sel. Struktur sel mikroba bervariasi tergantung pada jenis mikroba tersebut. Namun, secara umum memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah dinding sel, lapisan luar yang memberikan bentuk dan kekuatan pada sel. Komposisi dinding sel berbeda antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya adalah membran sel, yaitu lapisan tipis yang mengelilingi sitoplasma dan mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang ketiga adalah sitoplasma, yaitu sitoplasma merupakan cairan kental di dalam sel tempat berlangsungnya metabolisme. Yang keempat adalah nukleus, yaitu daerah tempat terdapatnya materi genetik atau DNA pada mikroba prokaryotik, yaitu bakteri dan archaea. Selanjutnya adalah ribosom, merupakan organel kecil tempat sintetis protein. Nah, di dalam struktur sel terdapat juga struktur tambahan. Beberapa mikroba memiliki struktur tambahan seperti flagella untuk pergerakan, pil untuk perlekatan, atau kapsul untuk perlindungan. Yang kedua adalah ukuran mikroba. Ukuran mikroba sangat kecil, biasanya diukur dalam mengamati mikroba perlu digunakan alat bantu seperti mikroskop. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang warna dan pewarnaan mikroba. Pewarnaan mikroba. Mikroba seperti bakteri dan jamur memiliki warna yang bervariasi. Warna ini dapat berasal dari pigmen yang dihasilkan oleh mikroba itu sendiri, atau interaksi mikroba dengan lingkungannya. Beberapa mikroba memiliki warna yang khas yang dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi mereka. Yang kedua adalah pewarnaan mikroba. Pada pewarnaan mikroba adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kontras antara mikroba dengan lingkungannya, sehingga mikroba dapat lebih mudah dilihat dan dipelajari di bawah mikroskop. Pewarnaan juga dapat membantu membedakan berbagai jenis mikroba berdasarkan sifat kimianya. Ada beberapa jenis teknik pewarnaan pada mikroba. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana, yang kedua adalah pewarnaan gram, yang ketiga adalah pewarnaan Ziehl-Neelsen, dan yang keempat adalah pewarnaan negatif. Adapun beberapa tujuan dari pewarnaan mikroba. Yang pertama adalah meningkatkan kontras antara mikroba dengan lingkungannya, sehingga mikroba lebih mudah dilihat dan dipelajari di bawah mikroskop. Yang kedua adalah identifikasi mikroba. Beberapa teknik pewarnaan dapat mengidentifikasi jenis mikroba berdasarkan sifat-sifat kimianya. Yang ketiga adalah mempelajari struktur mikroba. Pewarnaan dapat membantu untuk mempelajari struktur mikroba seperti dinding sel, membran sel, dan organel lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nutrisi mikroba. Adalah segala zat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh, berkembang, dan melakukan metabolisme. Sama seperti makhluk hidup lainnya, mikroba memerlukan berbagai unsur dan senyawa kimia untuk membangun sel, menghasilkan energi, dan menjalankan fungsi-fungsi penting dalam kehidupannya. Unsur-unsur nutrisi mikroba. Nutrisi mikroba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Makronutrien merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan kalium. Sedangkan mikronutrien
merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Dan yang terakhir adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah proses penghapusan atau pemusnahan semua jenis mikroorganisme hidup, termasuk bakteri, virus, jamur, dan spora dari suatu benda atau lingkungan. Tujuan sterilisasi adalah untuk mencapai kondisi steril, yaitu kondisi di mana tidak ada lagi mikroorganisme hidup yang dapat berkembang biak.